Bismillahirrahmanirrahim. Bersurahat 14 Januari 2018 yang bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1439 Hijriah. Ikhlas. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Dan aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan siksaan hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku. Katakanlah, hanya Allah saja yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Quran Surat Az-Zumar ayat 11 sampai 14. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niat. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai niatnya. Maka barang siapa yang berhijrah karena menginginkan keuntungan dunia yang akan didapatnya, atau karena menginginkan wanita yang dia akan mengawininya, maka hijrahnya itu akan mendapatkan sesuai apa yang ia berniat hijrah padanya. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 2. An Umar radhiyallahu anhu qala, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam urahu yaqulu, al-a'malu binniyati, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari.
Dari Umar radhiyallahu an ia berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal perbuatan itu tergantung niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya karena menginginkan dunia yang akan ia dapatkan atau wanita yang ia akan mengawininya, maka hijrahnya itu akan diberi balasan sesuai niatnya dia berhijrah. Dan barang siapa yang hijrahnya itu karena taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu akan diberi balasan pahala taat kepada Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari, juz 4 halaman 252. An Umar bin Al-Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal limri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Muslim. Dari Umar bin Khattab ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu akan diberi balasan pahala taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa hijrahnya karena menginginkan dunia yang akan ia dapatkan atau wanita yang ia akan mengawininya, maka hijrahnya itu akan diberi balasan sesuai niatnya dia berhijrah. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1515. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan harta bendamu, tetapi Allah melihat atau menilai pada hatimu dan amalmu. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 1987. An Nabi Musa qala, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anir rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an. Ayyu dzalika fi sabilillah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Rawahu Muslim. Dari Abu Musa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang orang yang berperang karena keberanian, orang yang berperang karena membela golongannya, dan orang yang berperang karena riya atau ingin dipuji orang. Siapa di antara mereka itu yang termasuk di jalan Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang berperang agar supaya kalimat Allah itu yang paling tinggi, maka dialah yang berperang di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1513. An Nabi Musa radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala, ar-rajulu yuqatilu lil maghnami war-rajulu yuqatilu lidzikri war-rajulu yuqatilu liyura makanuhu faman fi sabilillah qala
Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Rawahul Bukhari. Dari Abu Musa radhiyallahu an, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, ada orang yang berperang supaya mendapatkan harta rampasan. Ada lagi orang yang berperang untuk mendapat sebutan atau mencari nama. Dan ada lagi orang yang berperang supaya dipuji orang sebagai pemberani. Siapa di antara mereka itu yang termasuk di jalan Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang berperang agar supaya kalimat Allah itu yang paling tinggi, maka dialah yang berperang di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari, juz 3 halaman 206. An Abi Hurairah 'anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala rajulun la atasaddaqanna lailata bi shadaqatin fa kharaja bi shadaqatihi fa wada'aha fi yadi zaniyatin fa asbahu yatahaddatsuna tusuddiqal lailata ala zaniyatin qala Allahumma lakal hamdu ala zaniyatin la atasaddaqanna bi shadaqatin fa kharaja bi shadaqatihi fa wada'aha fi yadi ghaniyyin fa asbahu yatahaddatsuna tusuddiqa ala ghaniyyin qala Allahumma lakal hamdu ala ghaniyyin la atasaddaqanna bi shadaqatin fa kharaja bi shadaqatihi fa wada'aha fi yadi sarikin fa asbahu yatahaddatsuna tusuddiqa ala sarikin fa qala Allahumma lakal hamdu ala zaniyatin wa ala ghaniyyin wa ala sarikin fa utiya faqila lahu amma shadaqatuka faqad qubilat amma zaniyatu fala'allaha tasta'ifu biha an zinaha wala'alal ghaniyya ya'tabiru fayunfiku mimma a'tahu Allahu wala'allas sariqa yasta'ifu biha ala sariqatihi. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang laki-laki berkata, aku akan memberikan sedekah pada malam hari ini. Lalu dia keluar membawa sedekahnya, dan ternyata sedekahnya itu jatuh di tangan seorang wanita pezina. Pagi harinya orang-orang sama membicarakan. Tadi malam seorang wanita pezina mendapat sedekah. Laki-laki itu lalu mengucap, ya Allah, bagimu segala puji. Sedekahku jatuh pada wanita pezina. Aku akan bersedekah lagi. Malam berikutnya, dia keluar membawa sedekahnya, dan ternyata jatuh di tangan orang kaya. Pagi harinya orang-orang sama membicarakan. Sedekah diberikan kepada orang kaya. Laki-laki itu lalu mengucap, ya Allah, bagimu segala puji. Sedekahku jatuh pada orang kaya. Aku akan bersedekah lagi. Malam berikutnya dia pun keluar dengan membawa sedekah, dan ternyata jatuh di tangan pencuri. Pagi harinya orang-orang sama membicarakan, sedekah diberikan kepada pencuri. Laki-laki itu lalu mengucap, ya Allah, bagimu segala puji. Sedekahku ternyata jatuh pada wanita pezina, pada orang kaya, dan pada pencuri. Lalu dia didatangi malaikat dan diberitahu, sedekahmu benar-benar sudah terkabul. Adapun wanita berzina, boleh jadi dengan sedekahmu itu, ia akan berhenti dari berzina. Boleh jadi orang kaya yang diberi sedekah tersebut, dengannya akan mengambil pelajaran, lalu memberikan sebagian apa yang telah dianugerahkan Allah kepadanya. Dan boleh jadi si pencuri dengan sedekah itu
akan berhenti dari mencuri. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 709. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu intalaqa salasatu rahtin mimman kanat qablakum hatta ababul mabita ila gharin fadakhuluhu fanhadarat sahratun minal jabali fasaddat alaihimul ghara faqalu innahu la yunjikum min hadhihi sahrati illa an tad'ullaha bi salihi a'malikum faqala rajulun minhum Allahumma kana li abawani saykhani kabirani wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wala malan fana'a fi talabi syai'in yauman falam urih alaihima hatta nama fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimaini wa karihtu an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan falabistu wal qadahu ala yadayya antadiru istiqadzahuma hatta barakal fajru fastaiqadha fasariba ghabuqahuma Allahumma in kuntu fa'altu zalika batigha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sahrati fanfajarat say'an la yastati'u al-khuruja faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qala al-akharu Allahumma kanat li bintu ammi kanat ahabban nasi ilayya fa'aradtuha an nafsiha famtana'at minni hatta alammat biha sanatun minas sinina faja'atni fa'ataituha 'ashrina wa mi'ata dinarin ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha fafa'alat hatta iza qadartu 'alaiha qalat la ukhillu laka antafuddal khatama illa bihaqqihi fataharrajtu minal wuqu'i 'alaiha fansaraftu anha wa hiya ahabbun nasi ilayya wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taituha Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu fihi fanfajaratis sahratu ghaira annahum la yastati'una al-khuruja minha faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qala ats-tsalitsu Allahumma inni istajartu ujara'a wa a'taituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin tarakal ladzi lahu wa dhahaba fasammartu ajrahu hatta kasurat minhul amwalu faja'ani ba'da khinin faqala ya Abdallah addi ilayya ajri faqultu lahu kullu ma tara min ajrika minal ibili wal baqari wal ghanami war raqiqi faqala ya Abdallah la tastahzi bi faqultu inni la astahzi'u bika fa akhadha kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'an Allahumma fa in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu fihi fanfarajatis sahratu fa kharaju yamshuna rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an ia berkata saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada masa dahulu sebelum kalian ada 3 orang yang berjalan-jalan hingga terpaksa bermalam di dalam suatu gua. Setelah mereka itu masuk ke dalam gua itu, tiba-tiba jatuh sebuah batu besar dari atas bukit dan menutup pintu gua itu. Lalu mereka berkata, sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu sekalian dari bahaya batu ini, kecuali kalian berdoa kepada Allah
dengan amal-amal soleh yang pernah kalian lakukan. Kemudian salah seorang di antara mereka berdoa, "Ya Allah, dahulu saya mempunyai ayah dan ibu yang sudah tua, dan saya biasa tidak memberi minuman susu di waktu petang kepada seorang pun sebelum kepada keduanya, baik kepada keluarga atau hamba sahaya. Dan pada suatu hari, saya pergi agak jauh karena mencari sesuatu, sehingga tidak bisa kembali kepada kedua orang tuaku, kecuali sudah larut malam dan ayah ibu saya sudah tidur. Kemudian saya memerah susu untuknya, untuk keduanya. Lalu saya mendapati kedua orang tuaku sedang tidur nyenyak, dan saya pun tidak mau membangunkan keduanya. Dan saya pun tidak suka memberikan minuman itu kepada siapapun sebelum kepada keduanya, baik kepada keluarga maupun kepada hamba sahaya. Maka saya tetap menunggu bangunnya ayah dan ibuku dengan membawa bejana wadah susu itu, menunggu mereka bangun hingga terbit fajar. Kemudian ayah dan ibuku bangun, lalu minum susu yang saya perah itu. Ya Allah, jika saya berbuat itu benar-benar karena mengharapkan keridhaan-Mu, maka keluarkanlah kami dari bahaya batu ini. Lalu batu itu bergeser sedikit, tetapi mereka belum bisa keluar dari gua itu. Nabi SAW bersabda, dan orang yang lain, yakni orang yang kedua berdoa, "Ya Allah, dahulu saya pernah jatuh cinta pada seorang gadis anak paman saya. Saya sangat mencintainya, sampai saya ingin berzina dengannya, tetapi dia selalu menolak. Pada suatu hari tibalah tahun 4 Seklik, dan wanita yang sangat saya cintai itu datang minta bantuan kepada saya. Maka saya berikan kepadanya uang 120 dinar, dengan janji bahwa ia mau menyerahkan dirinya kepada saya. Kemudian ia pun memenuhi janjinya. Dan ketika saya berleluasa padanya, ia berkata, 'Tidak halal bagimu memecahkan tutup kecuali dengan haknya.' Lalu saya tidak jadi menyetubuinya, dan saya tinggalkan ia, padahal saya sangat mencintainya. Dan saya biarkan uang emas yang telah saya berikan kepadanya itu. Ya Allah, jika saya berbuat yang demikian itu semata-mata mengharap keridhaan-Mu, maka keluarkanlah kami dari bahaya ini." Lalu batu itu bergeser sedikit, tetapi mereka tetap belum bisa keluar dari gua itu. Nabi SAW bersabda, dan orang yang ketiga berdoa, "Ya Allah, dahulu saya mempunyai banyak buruh dan karyawan, dan pada waktu gajian, saya telah memberikan gajinya kepada mereka itu, kecuali satu orang yang belum saya berikan gajinya, karena dia pergi dan tidak mengambil gajinya itu. Kemudian gaji orang tersebut saya kembangkan sehingga menjadi harta yang banyak. Kemudian setelah waktu yang lama, orang itu datang kepada saya dan berkata, 'Hai hamba Allah, berikanlah gaji saya.' Lalu aku menjawab, 'Semua yang kamu lihat itu dari gajimu, berupa unta, sapi, kambing, dan budak penggembala itu.' Orang itu berkata, 'Hai hamba Allah, janganlah kamu mengejek kepadaku.' Lalu saya berkata, 'Sungguh saya tidak mengejek kepadamu.' Lalu dia mengambil semuanya itu dan menggiringnya, dan tidak meninggalkan sedikit pun dari semua itu. Ya Allah, jika saya berbuat yang demikian itu semata-mata mengharap keridhaan-Mu, maka keluarkanlah kami dari bahaya ini." Kemudian batu itu bergeser lagi sehingga mereka bisa keluar, lalu mereka keluar dan pulang dengan berjalan. Hadis riwayat Bukhari, juz 3 halaman 51. Allah tidak mau menerima amal seseorang kecuali yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Dalam hadis disebutkan,
An Abi Umamah al-Bahili qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dzikra ma lahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'a lahu fa'adaha salasa marratin yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'a lahu thumma qala innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhuhu. Rawahun Nasai. Dari Abu Umamah al-Bahili, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, bagaimanakah pendapat engkau apabila ada seorang laki-laki berperang untuk mencari pahala dan nama? Lalu apa yang ia dapat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia tidak mendapatkan apa-apa. Orang itu mengulangi pertanyaannya sampai 3 kali. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ia tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak mau menerima amal kecuali amal yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah dan mencari keridhaannya. Hadis riwayat Nasai juz 6 halaman 25. An Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah tabaraka wa ta'ala ana aghna syuraka'i 'anil syirki man 'amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, aku tidak mau dipersekutukan. Barang siapa beramal suatu amal yang mana di dalamnya ia menyekutukan aku dengan yang lain, maka aku tinggalkan ia pada sekutunya itu. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 2289. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta ustushidtu qala kadzabta walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un faqad qila summa umira bihi fasukhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnari wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'al qur'ana fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama amilta fiha qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal qur'ana qala kadzabta walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alimun wa qara'tal qur'ana liyuqala huwa qari'un faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnari wa rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kullihi fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama amilta fiha qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an tunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka qala kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi summa ulqiya finnari. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya yang pertama-tama akan diberi keputusan pada hari kiamat ialah seorang yang mati syahid, lalu ia dibawa dan dihadapkan kepada nikmatnya, maka ia mengakuinya. Allah berfirman, apakah yang kau lakukan padanya? Dia menjawab, saya telah berjuang untukmu hingga mati syahid. Allah berfirman, kamu berdusta, tetapi kamu berjuang supaya disebut sebagai pahlawan dan pemberani. Dan telah dikatakan orang yang demikian itu. Kemudian diperintahkan kepada malaikat, lalu dia diseret pada mukanya dan dilemparkan ke neraka. Kedua, seorang yang belajar ilmu, mengajarkannya dan membaca Al-Quran, lalu dihadapkan kepada nikmatnya, maka dia mengakuinya. Allah berfirman, apakah yang kau lakukan padanya? Dia menjawab, saya mempelajari ilmu dan mengajarkannya, serta membaca Al-Quran hanya untukmu. Allah berfirman, kamu berdusta. Tetapi kamu mempelajari ilmu supaya disebut sebagai seorang yang alim. Dan kamu membaca Al-Quran supaya disebut sebagai seorang yang pandai membaca Al-Quran. Dan telah dikatakan orang yang demikian itu. Kemudian diperintahkan kepada malaikat, lalu dia diseret pada mukanya dan dilemparkan ke neraka. Ketiga, seorang hartawan yang diberi keluasan kekayaan yang bermacam-macam oleh Allah. Lalu ia dihadapkan kepada nikmatnya, maka ia mengakuinya. Allah berfirman, apakah yang kamu lakukan padanya? Dia menjawab, tidak satu jalan pun yang engkau sukai agar jalan itu diberi harta, melainkan sudah saya beri dengan harta itu semata-mata untukmu. Allah berfirman, kamu dusta, tetapi kamu berbuat yang demikian itu agar dikatakan sebagai orang yang dermawan, dan telah dikatakan orang yang demikian itu. Kemudian diperintahkan kepada malaikat, lalu dia diseret pada mukanya dan dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1514. An Mahmud bin Lubaidin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu, wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya'u. Yaqulullahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamati iza juziyan nasu bi a'malihim. Idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya fangduru hal tajiduna indahum jazaan. Rawahu Ahmad. Dari Mahmud bin Lubaid bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan atas kamu sekalian itu adalah syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, syirik kecil itu ialah riya. Besok pada hari kiamat ketika para manusia diberi balasan dengan amal-amal mereka, Allah Azza wa Jalla akan berfirman kepada mereka, pergilah kamu sekalian kepada orang-orang yang dahulu kamu berbuat riya padanya ketika di dunia. Maka lihatlah olehmu sekalian, apakah kamu mendapati pahala pada mereka? Hadis riwayat Ahmad, juz 9 halaman 160, nomor 23.692.